Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang pergi ke sebuah tempat oleh dua orang tersebut, tapi di perjalanan banyak sekali orang-orang yang mengenal dua pria itu, dan ternyata nama mereka adalah Peng dan Yi yang merupakan seorang penjahat terkenal di sana. Saat mereka melangkah ke sebuah pegunungan, penjahat Peng bertanya pada Hanli, "Bagaimana pendapatmu tentang tempat menakjubkan ini?" Namun Hanli hanya terdiam tanpa berniat untuk menjawab pertanyaan darinya. Penjahat Yi mengatakan, "Setelah kita melewati gunung ini maka akan ada lembah dengan aliran jernih yang mengalir." Tetapi tiba-tiba saja Hanli bilang, "Tempat ini terlihat sudah tak digunakan lagi, sehingga jika aku harus membunuh kalian berdua, dan membuang mayat kalian tak akan ada orang yang mengetahuinya." Mendengar perkataan Hanli membuat mereka menjadi sangat terkejut, sedangkan Hanli menegaskan bahwa ulang tahun klan Fu sudah semakin dekat, jadi aku pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi nyawa kalian yang sudah tak berguna. Namun mereka bertiga dikejutkan dengan suara misterius yang ada di gunung itu. Suara misterius tersebut mengatakan, "Sepertinya akan ada hal menarik yang sebentar lagi terjadi. Karena dua kultivator di tahap Foundation Establishment, berencana untuk menghabisi seorang kultivator di tahap Nasken Soul." Daois Peng dan Yi menjadi sangat ketakutan mendengarnya, oleh sebab itu mereka berdua pun segera bergegas untuk pergi dari sana. Sementara itu Hanli meminta agar sang pemilik suara misterius menunjukkan dirinya. Hanli juga menyadari, jika jiwa Nasken Soul miliknya terbangun saat mendengar suara misterius itu, dirinya bergumam, "Pemilik suara ini pasti berada di tempat yang tidak jauh dariku. Dan meskipun aku memiliki teknik pengembangan yang hebat, tapi diriku tetap tak bisa menemukannya." Hanli tahu jika pemilik suara misterius ini memiliki niat yang jahat. Daois Peng serta Daois Yi memutuskan untuk lebih baik segera membunuh Hanli. Tak lupa mereka juga akan menghabisi sang pemilik suara misterius. Tetapi suara misterius tersebut mengatakan, "Saat ini aku sedikit lapar, jadi bagaimana jika kalian bertiga menjadi makananku?" Tentu saja hal itu membuat Hanli menjadi marah, sampai-sampai ia mengeluarkan energi Nasken Soul miliknya. Daois Peng dan Yi pun langsung meminta maaf pada Hanli karena telah berniat jahat. Setelah mengatakan hal tersebut, Daois Yi berencana untuk melarikan diri. Namun saat dirinya belum terbang menjauh, Hanli dengan gerakan cepat membunuhnya. Tetapi suara misterius itu menegaskan, "Kau telah melakukan pemborosan pada jiwa di tahap Foundation Establishment tersebut. Karena diriku hanya bisa menemukannya sejak 8 tahun yang lalu." Hanli menjawab, "Apakah kau pantas menyombongkan diri seperti itu? Bahkan Hanli juga telah menemukan keberadaan dari pemilik suara misterius." Membuat pemilik suara misterius itu bertanya, "Bagaimanakah caramu menemukanku?" Sedangkan Hanli bergumam, "Itu semua karena aku pernah menggunakan air pembersihan spiritual, sehingga jika bukan karena air spiritual, diriku mungkin tak bisa menyadari ada yang salah dengan pohon ini." Hanli menegaskan, "Apakah kau akan menunjukkan dirimu yang sebenarnya setelah aku menebas pohon ini?" Tak berselang lama muncul sosok kultivator daun di tahap Nasken Soul. Melihat kultivator tersebut membuat Hanli cukup terkejut. Sementara kultivator daun itu memberitahu, bahwa kau adalah seorang kultivator Nasken Soul yang pertama kali kulihat sejak aku terbangun. Dan tanpa banyak bicara, kultivator daun itu langsung membunuh Daois Peng untuk memakan esensi jiwanya. Hanli menyadari, jika aura dari kultivator daun sangat mirip dengan auranya beberapa tahun lalu. Tetapi setelah memakan esensi jiwa seorang kultivator Foundation Establishment, basis kultivasinya tiba-tiba saja meningkat. Kultivator daun memberitahu,
Ini saatnya untuk memakan hidangan utamaku. Namun aku penasaran, apakah diriku akan memasuki tingkat tengah dari jiwa Nasken Soulku setelah aku memakan esensimu. Dengan mengeluarkan kekuatan bambu guntur surgawi miliknya, Hanli menjawab, jika kau berani melakukannya, maka aku akan merobek jiwamu dari dalam. Kultivator daun merasa pernah mendengar tentang teknik guntur surgawi, namun ia tak bisa mengingat setiap rinciannya. Sedangkan Hanli menggunakan naga api untuk menakuti kultivator daun. Tapi kultivator daun itu justru malah menertawakan tingkah Hanli, lalu dirinya bilang, aku tak pernah menyangka jika seorang kultivator di tahap Nasken Soul awal, bisa memiliki harta yang sangat berharga, namun sangat disayangkan, karena teknik ini tak akan berpengaruh sedikit pun padaku. Hanli yang bertambah kesal pun segera mengeluarkan pedang bambu guntur miliknya untuk menghabisi kultivator tersebut. Tetapi lagi-lagi sang kultivator daun memberitahu, lucu sekali jika kau pikir bisa membunuhku dengan pedang guntur surgawimu itu. Namun Hanli tak menyerah dan terus berusaha untuk menyerang kultivator daun, dan pada akhirnya, Hanli berhasil menangkap kultivator daun menggunakan jaring-jaring guntur surgawi. Hanli juga berpikir bahwa ini sangatlah luar biasa, karena ternyata guntur miliknya bisa membatasi energi spiritual 5 elemen, walaupun itu adalah api suci Asura maupun energi angin spiritual, hanya saja tak ada kultivator yang memiliki cukup guntur surgawi untuk membuat jaring-jaring. Jadi jika diriku tidak menyelesaikan tahap keempat dari teknik ini, maka aku tak dapat menggunakannya. Kemudian Hanli bilang, meskipun aku tidak tahu benda apa yang diriku dapatkan, tapi sepertinya akulah yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang tetua sekte pengendali roh yang terkejut, ketika ia menyadari bahwa ada kultivator yang menangkap jiwa kultivator daun. Sehingga dirinya memerintahkan seorang pria, untuk memberitahu murid dari sekte pengendali roh, agar mereka menemukan orang yang sudah berani menangkap kultivator daun, dan jika selama 3 bulan mereka tidak berhasil menemukan orang tersebut, maka mereka semua lebih baik bunuh diri sebagai sebuah hukuman. Selain itu jangan sampai sekte api iblis mengetahui tentang hal ini, sang tetua itu juga meminta, agar muridnya yang bernama Yun Xi serta Liu Yu segera pergi ke negara Yuanwu. Karena mereka berdua memiliki akar spiritual kayu, yang sangat cocok dengan jiwa kultivator daun, sehingga ketika mereka dekat dengan kultivator daun, mungkin mereka bisa merasakan keberadaannya. Sedangkan di klan Fu terlihat seorang tetua yang ternyata adalah nenek moyang klan Fu, dan tetua itulah yang akan merayakan ulang tahun ke-400 tahunnya. Tetua Fu bertanya pada bawahannya bernama Kinger, mengapa tamu-tamu terhormat dari sekte api iblis belum juga datang. Pria tersebut menjawab, Anda tak perlu khawatir, karena mereka mengirim sebuah pesan suara yang mengatakan, bahwa kedua pelindung Sun dan Mo akan segera datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Namun tetua Fu berkata, beberapa hari ini aku merasa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Dan apakah klan kita pernah membuat orang yang lebih berkuasa merasa tersinggung? Lantas Kinger menjelaskan, mengingat seberapa kuat dan makmurnya klan Fu ini, wajar sekali jika klan kita memiliki banyak musuh. Tetapi berkat perlindungan dari sekte api iblis, tak ada satupun dari pihak musuh yang berani mengusik klan kita. Mendengar penjelasan dari Kinger membuat tetua Fu merasa kesal, ia mengingatkan, agar Kinger jangan merasa aman meskipun diberi perlindungan oleh sekte api iblis. Lalu dirinya memerintahkan Kinger untuk menambahkan prajurit keamanan klan di setiap pos penjaga, serta menjaga rangkaian penghalang, agar tetap aktif sepanjang hari tanpa pengecualian, dan perintahkan paman ketigamu untuk menyelesaikan kultivasi pengasingannya. Karena sepertinya klan kita akan menghadapi krisis, jadi bilang padanya untuk membawa harta berharga keluarga kita. Sementara itu di luar Gunung Dao Ungu, terlihat 2 orang dari sekte api iblis bersama wanita mereka. Sang penjaga pun segera mempersilahkan mereka untuk masuk, bahkan di sana juga ada beberapa orang yang merasa kesal.
Hal itu dikarenakan mereka sudah berada di sana sangat lama, tapi tak ada satupun penjaga klan Fu yang menyuruh mereka untuk masuk. Sedangkan saat Sekte Api Iblis tiba, penjaga tersebut langsung mempersilahkannya masuk. Temannya menjawab, jelas sekali jika klan Fu ingin mendapatkan perhatian dari Sekte Api Iblis. Sedangkan Han Li tak menyangka, bahwa akan ada banyak sekali kultivator bebas yang datang ke tempat ini. Dan semua itu mungkin karena pil dasar pembentukan inti tersebar setelah pemberontakan Dao Iblis. Tak berselang lama, penjaga tersebut datang dan meminta maaf pada kultivator yang menunggu. Penjaga itu beralasan, bahwa ruang di dalam klan Fu sangatlah terbatas. Namun semua orang yang datang ke sini untuk mengucapkan selamat, maka akan kami perlakukan dengan baik. Sedangkan di ruangan tersembunyi terlihat tetua Fu yang sangat marah. Semua itu karena sekte pengendali roh memperlakukan sektenya seperti orang jahat, di mana mereka meminta bantuan pada klan Fu, untuk membantu mereka mencari informasi tentang sesuatu yang penting. Tetapi sekte pengendali roh menolak, untuk memberitahu kita tentang apa yang sedang mereka cari. Seorang pria menjawab, mungkin mereka ingin klan kita terus mengawasi hal-hal yang terlihat mencurigakan, dan sepertinya sekte pengendali roh tidak mau Sekte Api Iblis tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tetua Fu membenarkan perkataannya, lagi pula sekte pengendali roh masih tidak percaya pada sekte kita, sehingga jika itu masalahnya, sebaiknya kita juga berpura-pura untuk mempercayai mereka. Tetapi tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Han Li, dan Han Li bilang, aku tak pernah mengira jika klan Fu tak hanya berlutut pada Sekte Api Iblis, namun juga bersekutu dengan sekte pengendali roh. Sehingga tak mengherankan klan milikmu sangat makmur selama ini. Han Li mengatakan, jadi kau adalah leluhur dari klan Fu? Tetua Fu pun menjawab, aku tak bisa menyebut diriku sebagai seorang leluhur di hadapan senior. Dirinya pun bertanya pada Han Li apakah ada yang bisa kulakukan untukmu? Han Li memberitahu, aku datang ke sini untuk menagih sebuah janji yang dikatakan oleh klan Fu. Yang hal itu membuat tetua Fu bertanya, mungkin ada sebuah kesalahpahaman. Han Li menegaskan, tidak ada kesalahpahaman sedikit pun di antara kita, dan diriku akan memberikan penjelasan agar kau tak lagi penasaran, tapi semua gangguan yang kau lakukan membuatku malas menjelaskannya. Jadi intinya kalian berdua akan menjadi orang pertama yang akan kuhabisi, lalu untuk sisa klan Fu, aku akan segera membunuh mereka semua setelah menghabisi kalian. Tetua Fu tentu sangat terkejut mendengar penjelasan Han Li, sehingga ia bergegas kabur untuk menyelamatkan klan miliknya. Tetua Fu melarikan diri menggunakan teknik penggalian tanah. Dirinya juga berpikir, apa sebenarnya yang telah klan Fu lakukan sampai membawa kultivator Nasken Sol ke sini. Namun tiba-tiba saja terdengar suara Silver Moon yang berkata, teknik penggalian tanahmu sangat lambat, dan apakah tak masalah jika diriku mengambil kepalamu untuk diberikan pada tuanku? Dengan satu kali serangan saja tetua Fu langsung tewas seketika. Di tempat lain terlihat Han Li yang juga telah berhasil membunuh teman tetua Fu, dan dirinya juga mendapatkan sebuah harta karun berharga. Kemudian Han Li mengeluarkan serangga emas miliknya serta pedang bambu guntur. Ia juga menyadari, bahwa semua keturunan dari klan Fu memiliki teknik yang sama, bahkan pakaian mereka juga berbeda dengan murid luar. Jadi sangat mudah bagi Han Li untuk membedakan mereka semua. Hal itu Han Li lakukan karena dirinya berniat untuk menghabisi semua keturunan klan Fu. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 144 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.